Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, sehingga kita mampu memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari sholat 5 waktu hingga sampai pada puasa di bulan Ramadan yang sedang kita jalani. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang hendak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang mulia, yaitu ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seorang hamba sebagai hamba pilihannya, maka tentunya ia pun tidak akan pernah luput dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, ia pun telah menguji orang-orang terdahulu, dan ujian mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan ujian yang kita hadapi sekarang ini. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya, yaitu para sahabat. Yang pertama adalah para nabi yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa risalahnya. Yang kedua adalah para sahabat. Yang ketiga adalah para tabi'in. Yang keempat adalah para tabi'ut tabi'in dan para ulama yang meniti jalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana ketika Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bagaimana ketika
Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan ujian yang kita hadapi sekarang ini. Begitu pula para sahabatnya dan juga para tabi'in serta tabi'ut tabi'in serta para ulama yang berjalan di atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan bagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i difitnah, begitu pula bagaimana ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam penjara. Semuanya ini adalah ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala pilihan. Maka perhatikanlah sebuah wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adaban li amril mu'mini inna amarahu kullahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarrahu sabara faqana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara darrahu syakara faqana khairan lahu. Perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan julukan yaitu manusia yang ajaib. Mengapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang ajaib? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diberikan kebaikan kepadanya, kemudian mereka bersyukur atas kebaikan tersebut, maka kebaikan tersebut akan memberikan dampak kebaikan untuk dirinya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan kepada seorang hamba, maka kemudian ia bersabar atas kebaikan, atas kesabaran tersebut, atas kesusahan tersebut, maka insya Allah kesusahan itu akan memberikan kebaikan untuk dirinya. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan kebaikan untuk diri kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh kesabaran serta istiqomah di atas agama yang benar ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.